Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Natania Caleraman dengan NIM sebagai berikut. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Pak. Di sini saya izin mempresentasikan tentang artikel ilmiah saya yang berjudul Analisis Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Di sini pendahuluan dari pernyataan saya itu adalah pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi. Di dalam Indonesia, pajak itu terbagi menjadi dua pajak utama. Yang pertama itu ada pajak langsung dan yang kedua itu ada pajak tidak langsung. Pajak langsung itu dibayar langsung oleh wajib pajak sesuai kemampuan ekonomi. Contohnya itu ada PPh, ada PBB. Itu lebih bersifat lebih adil karena tarifnya itu menyesuaikan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu dikenakan pada konsumsi dan dapat dialihkan ke konsumen akhir. Contohnya itu ada PPN, dan PPNBM. Nah, itu memberikan penerimaan negara yang stabil, namun dia bersifat regresif. Terus kedua jenis pajak itu saling melengkapi. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung itu lebih ke arah pemerataan dan keadilan fiskal. Kalau pajak langsung itu lebih ke arah stabilitas penerimaan negara. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini itu ada dalam penelitian saya itu ada 2 rumusan masalah. Salah satunya dari kedua rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana keterkaitan pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam struktur perpajakan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana keseimbangan keduanya memengaruhi stabilitas ekonomi dan efektivitas penerimaan negara. Dari kedua rumusan ini, kita juga tentunya juga mendapatkan dua tujuan dari penelitian. Nah, yang pertama itu menganalisis hubungan kedua pajak tersebut, dan yang kedua itu menilai dampak keseimbangan penerimaan terhadap ekonomi dan kebijakan fiskal. Karena kita sudah mendapatkan nih tujuan dan rumusan masalahnya, tentunya kita juga mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini itu ada dibagi menjadi dua, secara teoritis dan juga secara praktis. Kalau secara teoritis itu dia itu lebih memperkaya literatur perpajakan, sedangkan praktis lebih menjadi masukan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pajak yang lebih adil dan efektif. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Di dalam penelitian saya juga ada yang namanya tinjauan pustaka. Itu yang penelitian terdahulu ini berisi 3 penelitian. Di tinjauan pustaka itu ada penelitian terdahulu. Itu ada 3 penelitian. Yang pertama itu ada Rahmawati di 2021, ada yang kedua itu ada Putri dan Nugroho di 2022, dan yang terakhir itu ada Suryani di 2023. Nah, kalau Rahmawati ini fokusnya lebih ke seimbangan pajak langsung dan tidak langsung di Indonesia. Sedangkan Putri dan Nugroho itu lebih ke efisiensi pajak versus tidak langsung. Pajak langsung dan pajak tidak langsung lah. Kalau penelitian di Suryani itu lebih ke dampak struktur pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita lanjut. Nah, dari tinjauan pustaka itu tentunya ada kesimpulannya nih. Kesimpulannya itu semua penelitian itu menegaskan pentingnya keseimbangan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Perbedaan dari 3 penelitian itu, perbedaan fokusnya, kalau Rahmawati itu lebih fokus ke keadilannya, kalau Putri dan Nugroho lebih ke efisiensi dan kontribusi penerimaannya, kalau Suryani itu lebih ke pertumbuhan ekonominya. Yang sebelumnya udah aku jelasin. Nah, di dalam tinjauan pustaka ini juga ada yang namanya research gap. Kenapa sih gitu? Soalnya kenapa kita harus ngadain
penelitian lagi, sedangkan sebelum-sebelumnya sudah ada penelitian terdahulu nih. Nah, di Research Gap ini menjawablah, penelitian itu tetap perlu dilakukan karena memberikan analisis yang lebih baik, komprehensif tentang dinamika penerimaan pajak terkini dan pentingnya komposisi pajak yang ideal. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya itu ada landasan teori. Yang pertama itu pengertian pajak. Ya, pajak itu kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung. Nah, itu digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan menjaga stabilitas ekonomi. Dasar hukumnya sendiri itu dari UU nomor 28 tahun 2007. Nah, yang kedua ini ada pajak langsung. Pajak yang bebannya tidak bisa dialihkan atau wajib menanggung sendiri. Jadi wajib menanggung sendiri, gak bisa dialihkan kepada yang lain. Nah, terus yang ke bawahnya ini dibayar sesuai kemampuan ekonomi atau prinsip keadilan vertikal. Lanjut berikutnya. Ciri-cirinya itu tidak dapat dialihkan, dipungut berkala, berdasarkan self assessment wajib pajak menghitung sendiri. Contohnya itu ada pajak penghasilan (PPH), pajak bumi dan bangunan (PPB). Fungsinya itu ada pemerataan pendapatan, penerapan tarif progres untuk keadilan fiskal. Pajak tidak langsung. Yang ketiga itu ada pajak tidak langsung. Pajak yang beban ekonominya bisa dialihkan ke pihak lain atau dalam kurung konsumen, dikenakan pada konsumsi barang atau jasa. Ciri-cirinya itu dia itu lebih bersifat regresif. Beban relatif lebih besar bagi masyarakat berpendapat lebih rendah. Yang bawahnya ini lebih mudah dipungut. Terus yang bawahnya lagi itu stabil, meskipun ekonominya berfluktuasi. Jadi stabil walaupun ekonominya itu berfluktuasi. Selanjutnya, contohnya itu ada PPN dan PPNBM. Fungsinya itu dia itu menyediakan penerimaan negara yang cepat dan stabil, Nah, yang kedua itu ada efisiensi secara administratif. Yang keempat itu ada ketelitian pajak langsung dan pajak tidak langsung. Ketelitian keduanya ini tuh merupakan pilar utama penerimaan pajak. Nah, pajak langsung itu lebih ke keadilan fiskal dan retribusi perpajakan. Kalau misalnya pajak tidak langsung itu stabilitas penerimaan dan efektivitas pemungutan. Kalau terus di sistem perpajakan ideal, kombinasinya seimbang sama mencegah regresivitas dan menjaga stabilitas fiskal. Kita lanjut berikutnya. Di dalam penelitian ini juga ada yang namanya metode penelitian. Nah, metode penelitian ini jenis penelitian aku sendiri itu adalah kuantitatif deskriptif, bertujuan memahami fenomena secara mendalam, fokus pada makna, konteks, dan interpretasi, bukan angka atau statistik. Jadi kita lebih ke fokusnya pada ke makna dalam konteksnya. Nah, terus di dalam penelitian ini juga ada sumber data. Sumber datanya itu kita ngambil data sekunder. Contohnya itu ada buku perpajakan, ada jurnal dan artikel ilmiah terkait pajak langsung dan pajak tidak langsung, dan dokumen resmi pemerintah seperti laporan DJP, Kemenku BPS. Itu dipilih untuk memperoleh informasi faktual dan kredibel. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teknik pengumpulan datanya itu kita adalah studi kepustakaan. Dia itu lebih menelusuri dan mengkaji pustaka relevan. Tahapannya itu dari yang pencarian referensi, terus seleksi sumber, pencatatan, barulah pengelompokan data berdasarkan temanya yang kita ambil nih. Nah, kemudian di metode penelitian ini juga ada teknik analisis data. Jadi kita menggunakan teknik analisis data model Mills
Miles dan Huberman 1994. Yang pertama itu reduksi data, memilih dan menyederhanakan data penting. Yang kedua itu ada penyajian data, menyusun data dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. Yang ketiga itu ada kesimpulan, menafsirkan hasil analisis untuk memahami hubungan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, lanjut slide berikutnya. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini yang pertama itu ada keterkaitan pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam struktur perpajakan Indonesia. Membahasnya, pajak langsung berkontribusi pada keadilan fiskal melalui tarif progresif. Kalau pajak tidak langsung itu memberikan penerimaan negara yang stabil karena dikenakan pada konsumsi. Nah, itu keduanya tuh saling melengkapi. Kalau pajak langsung itu lebih ke retribusi pendapatan dan pemerataan. Kalau pajak tidak langsung itu lebih ke stabilitas penerimaan dan efisiensi pemungutan. Terus kalau misalnya tanpa keseimbangan, dominasi pajak tidak langsung, itu sistem regresif, beban berat bagi masyarakat berpendapat rendah. Kalau dominasi pajak langsung, penerimaan negara menjadi tidak stabil saat ekonomi melemah. Lanjut. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini yang kedua itu ada pengaruh keseimbangan pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan efektivitas penerimaan negara. Yang pertama itu ada keseimbangan pajak. Nah, itu diperlukan untuk menjaga keadilan sama stabilitas fiskal. Nah, pajak langsung itu lebih memperkecil ketimbangan sosial dan menjaga stabilitas jangka panjang. Kalau pajak tidak langsung itu pendapatan negara stabil, mesti ekonomi berfluktuasi, namun dapat menurunkan daya beli jika terlalu tinggi. Nah, yang ketiga itu ada sistem perpajakan ideal atau sama dengan komposisi proporsional antara kedua jenis pajak. Nah, yang terakhir itu ada mendukung efektivitas kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif tanpa mengganggu penerimaan negara. Lanjut. Penutup. Penutup ini ada, yang pertama itu ada kesimpulan utama. Pajak langsung dan pajak tidak langsung itu memiliki fungsi yang berbeda. Namun keduanya itu saling melengkapi dalam struktur perpajakan di Indonesia. Nah, kalau pajak langsung itu mendukung keadaan fiskal melalui tarif progresif yang sebelum-sebelumnya udah aku jelasin. Kalau misalnya pajak tidak langsung memberikan stabilitas penerimaan negara karena dipungut dari aktivitas konsumsi. Ini yang juga aku udah jelasin sebelumnya. Nah, keseimbangan antara keduanya itu sangat penting agar sistem perpajakan tetap adil, efektif, dan berkelanjutan. Yang kedua ini di dalam penutup itu ada dampak keseimbangan pajak. Dampak keseimbangan pajak itu kalau misalnya ketidakseimbangan suatu pajak dapat itu menimbulkan beban berlebihan pada masyarakat berpendapatan rendah atau mengganggu stabilitas pendapatan negara. Nah, yang kedua itu ada komposisi pajak proporsional membantu pemerintahan menjalankan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel dan responsif. Lanjut yang berikutnya. Nah, di sini ada penutup ini harapan dari peneliti selanjutnya dapat menganalisis faktor lain seperti dampak terhadap konsumsi, investasi, dan kepatuhan wajib pajak. Penutup yang ketiga ya, tadi kan udah yang pertama dan yang kedua, ini yang ketiga. Nah, terus dia itu keseimbangan struktur pajak menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. Nah, di penelitian kami juga ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu ada 10. Salah satunya itu adalah nih di sini sudah tertera ada 10 daftar pustaka. Salah satunya itu ada Mardiasmo, ada Rahmawati, dan ada Waluyo. Bisa dilihat sesuai dengan artikel yang aku tulis di artikel, ada 10 daftar pustaka yang aku sertakan. Selanjutnya
Cukup sekian dan terima kasih untuk presentasi kali ini. Semoga hasilnya memuaskan. Kurang lebihnya dari aku mohon maaf. Terima kasih banyak. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.